Dan kita harus paham. Sebelum kita membahas, ngubek-ngubek satu persatu, kemudian kita menyibak satu persatu apa yang kemudian kita harus lakukan selaku orang tua, selaku ini merupakan kewajiban yang kita harus tunaikan supaya kita mendapatkan benih dari anak-anak yang solih dan anak-anak yang taat kepada Allah. Yang kita harus kerjakan adalah, kita harus paham dulu apa yang Allah akan berikan kalau kemudian kita ini memiliki anak itu solih dan taat kepada Allah. Maka kemudian Imam Qurtubi itu menyampaikan setidaknya ada 3 poin yang Allah kemudian akan berikan kepada kita ketika kita berhasil menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, anak itu kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu solih kepada Allah itu, anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dan saya sudah sering menyampaikan dalam banyak kesempatan. Syafaat itu terbagi menjadi 2. Syafaat amah, ada syafaat khasah. Ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Syafaat khusus itu miliknya Rasulullah SAW. Ada syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum. Salah satu yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu apa? Salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat kepada kita itu anak-anak kita yang taat kepada Allah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim diterangkan itu kepada kita. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menerangkan dalam satu riwayat, ada anak-anak bersama orang tuanya yang dihisap oleh Allah. Anak-anaknya karena keimanan dan ketaatan dia lebih besar daripada orang tuanya. Anak-anak mereka yang lebih dulu menyelesaikan hisapnya melewati sirat. Sampai mereka berhenti di depan pintu surga. Tinggal masuk surga. Orang tuanya masih di belakang dengan hisap yang berat. Dan kita harus paham ya, kesolihan di akhirat itu indikatornya gampang. Kalau hisapnya ringan, nah itu dia pernah itu orang solih. Kalau hisapnya panjang, berarti dosanya banyak yang harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh Allah. Ada anak-anak yang mereka itu Masya Allah ya, hisapnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira, itu dibebankan kepada mereka. Mereka hisapnya ringan sampai sudah berhenti di depan pintu surga. Lah di depan pintu surga itu berhenti. Ketika kemudian anak-anak itu sudah di depan pintu surga kemudian berhenti, Allah berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Lalu anak-anak yang sudah di depan pintu surga ini ketika mengetahui bahwasanya di dalam surga itu belum ada orang tuanya, ketika mereka tahu orang tua itu mereka masih di belakang dengan urusan hisab, masih kececer dengan urusan hisab mereka yang berat, perhatikan jawaban dari anak-anak ini di depan pintu surga, menjawab apa yang disampaikan oleh Allah. Fima makna mereka menjawab, lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ammahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga, ya Allah, sampai kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali, udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. Sudah selesai perbuatan kalian dihisab dan tidak ada balasan bagi kalian kecuali adalah surga. Anak-anak ini kemudian menjawab di depan pintu surga, terpampang seluruh kenikmatan yang sudah ada. Mereka menjawab Allah dengan apa yang Allah perintahkan pada amaran yang Allah sampaikan. Lan nadkhulal jannah hatta yati abauna wa ammatuna. Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga sebelum kami berjumpa kembali dengan orang tua kami, ya Allah. Maka karena Allah melihat bagaimana kesungguhan anak-anak ini ketika mereka sudah di depan pintu surga, melihat kesungguhannya, Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syafaat itu diberikan kepada orang tuanya yang masih tercecer di belakang ketika menghadapi hisab yang berat, sampai orang tuanya akhirnya mendapatkan hisab yang ringan karena mendapatkan backup syafaat yang diberikan sama anak-anak mereka. Orang tuanya ngelewatin sirat sampai berjumpa dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Kumpul itu sampai kemudian Allah itu berfirman kepada mereka setelah anak-anak itu berjumpa dengan orang tuanya. Apa yang dikatakan oleh Allah pada amaran yang ketiga? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian itu ke surga bersama dengan orang tua kalian. Anak-anak genggam orang tuanya masuk ke dalam surga dan mereka memasuki surga bersama-sama dengan orang tua mereka menuju kepada ridhonya Allah. Makanya banyak ulama kemudian menyampaikan kepada kita, banyak orang tua nanti yang dimasukkan surga bukan karena sholatnya banyak, bukan karena puasanya yang banyak, tapi ada orang tua yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena mereka mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka yang taat kepada Allah. Maka itulah yang menyempurnakan hisab mereka menjadi ringan sampai Allah memudahkan mereka menuju surga karena anak mereka yang menunggu mereka di depan pintu surga.
Ada nggak yang lebih indah daripada pemandangan orang tua ketika melihat anak, kecuali anak menjadi penyebab syafaat bagi orang tua? Makanya ini yang membuat saya selalu iri, betul. Saya tidak pernah iri kalau saya mendapati ada teman saya, anaknya ganteng, anaknya pintar. Dalam urusan ilmu-ilmu dunia, saya tidak pernah iri. Karena saya tahu itu merupakan bagian dari irisan takdir yang Allah berikan. Tapi saya itu iri, betul. Kalau saya mendapati ada orang tua yang mendapati anaknya itu taat kepada Allah, anaknya hafal Quran gitu. Saya itu melihat seakan-akan separuh perjalanan orang tuanya itu sudah ditanggung oleh sang anak. Ketika anak itu mensolehkan dirinya, mentaatkan dirinya, lalu dia berkomitmen untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya, yaitu adalah hadiahnya memberi syafaat kepada orang tua. Bapak Ibu pernah nggak ngobrol dengan seorang santri usia 16 tahun hafal Al-Quran di salah satu pondok? Saya tanya, motivasinya apa ngafalin Quran? Sampai usia muda 16 tahun sudah hafal 30 juz. Jawaban dari santri itu, Masya Allah, santri itu jawabnya apa? Saya pengen ngasih tajul wakor sama orang tua saya, Ustaz. Saya pengen ngasih mahkota untuk orang tua saya. Saya dapatkan jawaban itu bukan ketika acara yang disetting. Acara ngobrol normal, gak ada yang tahu kecuali saya dengan dia, seorang anak 16 tahun, hafal 30 juz. Lalu berkata kepada saya pengen ngasih tajul wakor, Ustaz. Saya tuh sampai ketika mendengar tuh merinding kulit saya. Dan itulah yang sejatinya kemudian kita dapatkan. Kalau kemudian kita ini berhasil untuk mendidikan anak kita itu anak yang taat kepada Allah. Maaf ya, anak kita kalau hanya kaya, mungkin kita akan merasakan manfaatnya. Kalau dia hanya kaya tetapi tidak taat sama Allah, kita akan merasakan manfaat kekayaannya ketika di dunia. Tepat ketika meninggal dunia tidak ada lagi manfaatnya untuk kita. Kalau anak kita kemudian yang kita dapatkan hanya terkenal, mungkin kita akan mendapatkan manfaatnya ketika kita masih hidup. Tapi tepat ketika kita menutup mata, berpindah ke alam barzah, tidak ada yang bermanfaat untuk kita. Ketika kemudian kita itu di dalam alam kubur kita. Tapi kalau kita mendapati anak kita taat, karena kesungguhan kita ketika mendidik anak kita, kita rela untuk mematikan handphone kita, kita rela untuk bersungguh-sungguh ketika mendidik anak kita sampai anak itu taat. Karena anak itu akhirnya taat sesuai dengan kesungguhan yang kita berikan ketika mendidik mereka. Karena kita tahu anak itu investasi akhirat yang harus kita kembalikan kepada jalannya Allah. Wallahi, yang Allah berikan dan Allah berikan kepada kita, yang Allah bayarkan kepada kita cash dan kontan, anak itu menjadi anak yang taat kepada Allah dan kelak akan memberikan kepadamu syafaat. Kalaulah saya, kalaulah ibu, kalaulah bapak tercecer di belakang karena urusan hisab kita, entah karena kita melakukan dosa ini, entah karena kita melakukan maksiat ini, maka anak-anak kita itu akan menunggu kita di depan pintu surga dan mereka menunggu kita sampai bertemu dengan kita, baru mereka melangkahkan kaki ke dalam surga. Karena apa? Karena anak yang taat kepada Allah itu ngerti tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali bersama dengan orang tua mereka. Makanya Masya Allah, pantas kalau sampai kemudian kita akhirnya mendapati kenapa banyak doa di dalam Al-Quran itu menerangkan bagaimana doa itu memerintahkan kita meminta anak yang solih. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan jumpai di dalam Al-Quran redaksi untuk meminta anak yang solih itu bukan hanya 1 dan 2, banyak sekali. Ada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada Rabbi habli minas salihin. Ada Rabbana hablana. Belum lagi di dalam sunnah, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma aksir malahu wa waladu. Kenapa banyak sekali redaksi doa yang diajarkan di dalam kitabullah dan sunnah ketika kita meminta anak yang solih? Secara tidak langsung ada pelajaran. Karena kalau kamu berhasil menjadikan anakmu solih dan anakmu taat, salah satunya dengan doa yang kamu panjatkan, anak itulah yang akan menunggumu di dalam pintu surga.